semuanya. Saat ini kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai algoritma DFS. Oke, tapi sebelum itu, anggota kelompok kami itu ada Alrik Mangila dengan NIM akhir 14, ada Enjuk Mailangkai, saya sendiri dengan NIM akhir 15, dan Ariel Gantare dengan NIM akhir 16. Oke, apa sih itu algoritma DFS? Nah, suatu metode pencarian pada sebuah tree atau pohon dengan menelusuri satu cabang sebuah tree sampai menemukan solusi. Nah, pencarian dilakukan pada satu node dalam setiap level dari yang paling kiri dan dilanjutkan pada node sebelah kanan. Jika solusi ditemukan, maka tidak diperlukan proses pattern tracker, yaitu penelusuran balik untuk mendapatkan jalur yang diinginkan. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Nah, cara kerja metode ini yaitu masukkan semua node akar ke dalam sebuah tumpukan, kemudian ambil simpul pertama pada level paling atas. Jika simpul merupakan solusi pencarian selesai dan hasil dikembalikan. Jika simpul bukan merupakan solusi, masukkan seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut ke dalam tumpukan. Apabila semua simpul sudah dicek dan antrean kosong, pencarian selesai dengan mengembalikan hasil solusi tidak ditemukan, pencarian diulang dari simpul lawan antrean. Baik, berikutnya saya akan membahas kelebihan DFS dan kekurangannya. Kita bahas dulu kelebihannya. Ada 3 kelebihan yang saya taruh di sini. Yang pertama ada efisiensi memori DFS. Jadi algoritma ini menggunakan memori yang lebih sedikit dibandingkan algoritma pencarian lain seperti BFS. Karena DFS hanya menyimpan simpul yang sedang dijelajahi, sehingga tidak perlu menyimpan semua simpul yang belum dikunjungi. Hal ini yang membuatnya lebih hemat ruangan, terutama pada graf atau pohon dengan banyak cabang. Kelebihan kedua, kecepatan menemukan solusi. Algoritma ini bisa cepat menemukan solusi jika jalur solusi berada jauh di dalam pohon atau graf. DFS tidak menghabiskan waktu menjelajahi simpul-simpul di level atas yang tidak relevan, sehingga bisa langsung menuju ke bagian yang lebih dalam, di mana solusi mungkin berada. Dan kelebihan yang ketiga adalah sederhana dan mudah diimplementasikan. Algoritma ini memiliki cara kerja yang sederhana dan mudah dipahami. Kita bisa mengimplementasikannya dengan menggunakan rekursi atau tumpukan atau stack, sehingga mudah bagi para programmer untuk menerapkannya dalam berbagai masalah pencarian. Berikutnya ada kekurangan DFS. Yang pertama, tidak menjamin solusi optimal. Algoritma ini tidak selalu menemukan solusi terbaik jika ada beberapa solusi. Dalam situasi di mana beberapa jalur mungkin ada, DFS hanya akan menemukan satu solusi tanpa memastikan apakah itu adalah solusi yang terbaik. Yang kedua, risiko terjebak pada pohon yang tak terhingga. Jika pohon atau graf memiliki kedalaman tak terbatas, DFS bisa terjebak dalam loop tanpa akhir dan tidak akan pernah menemukan solusi. Ini membuatnya kurang cocok untuk masalah dengan struktur data yang sangat dalam. Dan kekurangan terakhir adalah kemungkinan tidak menemukan tujuan. Dalam beberapa kasus, DFS mungkin tidak menemukan tujuan yang diinginkan, karena algoritma ini hanya menjelajahi satu cabang hingga habis sebelum kembali. Jadi bisa saja dia melewatkan jalur lain yang menuju ke solusi. Baik, kita masuk pada contoh penerapan algoritma DFS. Sebagai contoh, seperti labirin yang ada ini, DFS akan menjelajahi setiap jalur sedalam mungkin, dimulai dari titik awal sampai jalur buntu atau tujuan yang dimana ketika mendapat buntu maka dia akan undur ke jalur yang belum dijelajahi sampai menentukan tujuan akhir. Dan kesimpulan, algoritma DFS adalah metode penelusuran yang bekerja dengan menjelajahi suatu jalur secara mendalam, yang dimana akan menjelajahi satu jalur sepenuhnya sebelum berpindah ke jalur lainnya. DFS sangat efisien dalam penggunaan memori karena hanya perlu melacak simpul-simpul di jalur yang sedang dieksplorasi. Algoritma ini banyak diterapkan dalam berbagai masalah seperti pencarian jalur dan masalah pemecahan berbasis backtracking. Meski efektif, DFS tidak menjamin solusi optimal seperti jalur terpendek. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.